Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ini aku ingin sedikit share sama teman-teman, tapi pengalamanku, pengalaman sedikit aneh, horor, mistis ya. Jadi aku itu pernah suatu waktu itu aku pernah dibilang tidur tapi nggak tidur, dibilang nggak tidur tapi tidur gitu. Tapi aku masuk ke dimensi lain gitu. Dan tahu nggak, aku tiba-tiba masuk ke dalam satu perkampungan. Anyway, aku nggak tahu itu di mana ya. Aku nggak tahu sama sekali itu di mana. Jadi saat itu aku pas masuk itu pohonnya tinggi-tinggi, seperti di hutan, tapi ada jalanannya seperti di hutan, tapi sedikit orangnya gitu ya. Pas aku datang lewat, pas lewat aku sama perempuan gitu, tahu sama setengah baya gitu, perempuan sama baya gitu, bau bakul. Aku nanya, ini mohon maaf ya, di kampung apa, aku bilang gitu. Terus ibu-ibu itu cuman kesenyum aja. Nah, aku ikut ibu ya gitu, aku ikutin dia tuh, dia senyum juga. Dalam hati, ini orang kok nggak ngomong ya, oh ini kali karena nggak kenal gitu kan. Ya udah aku jalan aja tuh. Pas jalan lurus aja sama dia, tiba-tiba aku papasan sama dua orang tinggi-tinggi banget. Yang satu rambutnya tuh panjang ya, kegondrong gitu sampai sebahu, tapi bajunya tuh kayak gamis-gamis gitu, gamis tapi nggak panjang banget gitu ya, sampai betis aja. Terus aku lewat papasan gitu, kok ada yang aneh ya gitu, aku nengok lagi. Nah, pas aku nengok lagi, tahu nggak, yang dia pegang itu bukannya baku tapi kepala dia sendiri dia pegang. Ya ampun, aku langsung teriak-teriak. Terus teriak-teriak itu aku kayak dibalikin lagi ke dimensi dunia nyataku, dan aku masih teriak-teriak. Dan pas aku tanya gitu sama yang apa sih namanya, katanya sih ya memang seperti itu, yang udah berpengalaman lah. Kata sih memang dunia alam jin, alam gitu, emang kayak gitu, aneh-aneh katanya isinya. Dan aku itu pengalaman pertama aku masuk ke dunia itu loh. Jadi kayak sadar tapi perasaan lagi tidur gitu, tapi aku bener-bener itu aku gitu, bener-bener ngalamin banget. Itu sih pengalaman hororku yang pertama. Yang kedua ada lagi. Jadi aku itu kan di tahun 2008 aku tuh baru menikah, terus aku punya anak 2009. Dari 28 ke 2009 itu kan aku tinggal di rumah, tapi bukan di rumah ibu mertuaku, di rumah sendiri punya suamiku. Kita itu beli 2 kontrakan gitu, terus kita jadiin satu, dibikin rumah. Nah, ada 1 bulan itu aku memang nggak betah. Ya mungkin pikirku logika gini, oh ya masih pengantin baru kali gitu kan, nggak betah. Nah, pas bulan yang kedua aku akhirnya maksudnya aku, oh itu yang nanti deh. Nah, yang ini aku akhir bulan mau masuk ke bulan kedua, aku di ya kayak tadi gitu ya, dibilang nyata tapi nggak nyata gitu ya. Aku tidur tapi kok aku kayak bangun gitu, terus aku lihat tragedi kejadian yang ada di rumahku. Jadi di situ dulunya nggak tahu itu kapan, jadi ada 2 orang wanita, adik dan kakak, satu suaminya, satu lagi anaknya perempuan. Jadi 3 perempuan 1 laki-laki. Nah,
Ciri-cirinya itu yang perempuan ya rambutnya panjang dua-duanya sebahu, di bawah bahu deh. Nah yang laki-laki itu agak jebrosan gitu, mukanya kayak orang seberang gitu, agak apa laki banget deh gitu. Nah udah gitu aku tuh di situ ngeliat percecokan mereka gitu, suami dan istri. Aku cuma gini, hey aku gitu, tapi nggak ada yang nengok. Dia tuh dia beribut gara-gara si istrinya itu ngutang sana sini. Akhirnya suami itu kesel sama istrinya dikasih tahu jawabin terus gitu. Langsung, ibu udah bu kata aku gitu ya, udah jangan dijawabin, lagi marah itu suaminya. Tapi nggak ada yang denger. Itu adanya itu di kamar sama anaknya. Terus istrinya habis cocok gitu, istrinya masuk ke kamar, suaminya itu ke dapur ngambil kayak parang gitu. Terus ya, rambut istrinya itu ditarik gitu, diseret sama dia. Terus pas di ruang tamu digorok leher suaminya, leher istrinya sama suaminya. Aku kayak histeris banget, tolong kataku gitu, ya Allah tolong. Itunya udah ketakutan, adik iparnya sama anaknya udah ketakutan aja. Terus sama dia digali, yang ruang tamuku itu sama dia digali, pas digali dimasukin istrinya di situ. Ini aku tuh orangnya nggak suka nonton film horor ya, boleh cari deh ya, aku nggak terlalu suka gitu horor. Tapi kok aku mimpinya kayak gitu. Nah, yang bikin kuat itu pas pertengahan bulan kan aku tuh nggak berani cerita sama siapa-siapa, termasuk sama suamiku. Aku diem aja karena itu kan pengalaman spiritual pengalaman mistis aku ya. Terus di tengah bulan kedua itu aku ngajak adik kandungku sama ibuku untuk nginep, karena kan suami lagi kerja malam. Aku minta temenin. Waktu itu emang aku dalam keadaan kayak takut lah gitu ya. Terus mereka nginep, bener-bener aku tuh belum cerita sama sekali sama mereka. Lalu ya ketika ibuku tidur, dia ngalamin hal yang sama percis sama kayak cerita aku tadi. Dan ibuku tuh nggak ngomong sampai pagi. Kenapa? Karena aku ibuku takut kalau aku tuh takut gitu kalau misalnya sampai ibuku cerita. Nah pas dapat 1 minggu dan nginep, akhirnya beliau cerita juga kan, Nis, mama masa udah tuh tidur di rumah Nisa diimpiin gini sama persis kayak cerita aku tadi. Kata aku, lama aku juga kemarin habis ceritain, habis ngalamin hal yang sama percis, kata aku gitu. Kok bisa gitu ya? Iya, kenapa ya? Ya pokoknya aneh sih sampai detik ini, dari 2008 sampai 2022 aku juga masih bingung mau cerita itu. Nah udah gitu pas sudah setengah tahun di sana, akhirnya yang berpengalaman tuh bilang sama aku gini, ya di situ sih main kuat-kuatan aja. Itu kalau di dunia itu ya, di alam manusia ya itu rumahmu, kalau di alam itu mungkin ya rumah mereka, tapi ya main kuat-kuatan aja atau masing-masing aja gitu. Ya udah tuh ya logikaku udah main kuat-kuatan iman aja deh gitu kan. Pas pertengahan tahun aku ngerasa ada yang aneh gitu ya. Kadang suka ada anak kecil gitu ya, perempuan main di tangga rumahku. Nah ada yang main di tangga rumahku, terus goyang-goyangin kakinya gitu. Ini real banget, sekelebat itu pasti dia lewat. Dan aku 2 kali dengar waktu angkatin jemuran di atas, orang nangis percis di telinga aku. Oh my god,
aku memang tipenya bukan orang penakut banget. Aku paranin suara itu, aku cari sampai temu. Aku bilang mana sih suara siapa yang nangis kan gitu. Aku cari gak ketemu. Dan aku baru inget, jangan-jangan yang itu, aku bilang gitu ya, penghuni di sini juga. Udah jago buru-buru turun sholat maghrib. Nah udah gitu orang cewek perempuan ketawa nyanyi, aku denger semua itu. Nah udah gitu kan aku cerita tuh ya kan sama adikku yang paling bontot. Terus akhirnya dia main ke rumah dong. Pas main ke rumah dia baca sholawatan ya, zikiran biasa lah gitu ya. Nah entah bagaimana itu malamnya aku tidur tapi kayak bener kayak tidur tapi enggak kayak gitu lagi deh. Aku pengalaman mistis itu kayak gitu. Aku lagi tidur, rambutku tuh ditarik sama perempuan, habis ditarik kepalaku dijedotin di kompor gas rumahku. Sampai berapa kali aku ya Allah aku gitu aja, ya Allah gitu. Dia sambil ngoceh gitu, emak gimana sih, ngapain sih katanya manggil orang buat baca-bacaan di sini. Saya nggak manggil, itu adik saya lagi main, aku bilang sambil dijedot itu. So aku sambil komplain juga dong, ya udah masing-masing aja gitu, kalau emang keganggu ya pergi aja dulu gitu ya, nggak bisa gitulah, dia bilang gitu ya. Tarik lagi, aku balas kan, aku tangannya gitu ya, sambil asyhadu la ilaha illallah gitu lah, sekuat aku lah sama sholawat yang aku biasa baca gitu hari-harinya. Ya Allah la ilaha illallah, itu benar-benar dalam keadaan darurat seperti itu. Kalimat tauhid itu sangat mendukung, sangat membantu banget. Pasti baca dengan keyakinan. Masya Allah, itu benar-benar alhamdulillah wa syukurillah. Aku akhirnya lepas dari tarikan makhluk itu. Aku bangun keringet basah, dan aku bukan tipe orang yang langsung aku minggat dari rumahku, enggak. Karena aku pegang dari orang yang paham itu, main kuat-kuatan gitu ya. Kalau emang kamu merasa itu rumahmu, ya kamu harus pertahankan gitu. Aku main kuat-kuatan di situ. Aku langsung sholat, minta sama Allah aku dengan cara biar dia enggak ini ya, namanya alam ruh itu, aku kirimin Al-Fatihah. Hampir setiap hari aku kirimin Al-Fatihah sampai detik ini. Alhamdulillah sih udah nggak ada gangguan sih. Cuman kalau ada sekelibat sih itu udah biasa kali ya, udah biasa aja gitu. Cuman kalau ada suara terus di bawah mimpi begitu, nggak ngalamin sampai ke situ lagi semenjak aku bacain kirim Al-Fatihah buat ruh itu. Nggak tahu itu beneran ada apa enggak di rumahku, nggak tahu itu kejadian beneran ada apa enggak di rumahku. Wallahu a'lam bishawab. Aku juga nggak paham. Gitu aja cerita aku karena mau share, karena memang kalau dibebanin di aku kayaknya berat banget, jadi harus berbagi aja deh. Makasih udah dengerin cerita aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.